Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang anggota kelompoknya itu ada Rahmat Aswar, Dika Safitri, dan Natasha Nabila Hasbin. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai sistem gerak pada manusia dan hewan, yang dimana materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri mengenai pengertian organ gerak, jenis-jenis organ gerak, dan fungsi organ gerak. Yuk simak videonya untuk mengetahui lebih lanjut. Apa itu organ gerak dan apa-apa saja jenis dan fungsi organ gerak? Organ gerak merupakan alat-alat gerak pada makhluk hidup yang dilakukan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, dan berbagai aktivitas lainnya. Sistem gerak juga merupakan sebuah gerakan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia, yang dimana sistem gerak ini dibantu oleh rangka, otot, serta persendian. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi suatu sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan yang terletak pada alat geraknya, yang berupa alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Jenis-jenis organ gerak. Yang pertama, organ gerak pasif. Organ gerak pasif itu diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contohnya, tulang. Tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Jika tidak dipengaruhi alat gerak aktif, maka tulang akan diam dan tidak dapat berpindah. Yang kedua, organ gerak aktif. Organ gerak aktif itu diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contohnya, otot. Otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkan bisa bergerak. Otot memiliki posisi yang melekat pada tulang. Hal inilah yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi tulang. Fungsi organ gerak. Organ gerak berfungsi untuk melakukan pergerakan seperti berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aswar. Di sini saya akan membahas mengenai organ gerak hewan yang terbagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata yaitu kucing, kelinci, ikan, dan lain sebagainya. Meskipun sama-sama tergolong hewan vertebrata, hewan-hewan tersebut memiliki cara gerak yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan habitat, sehingga hewan-hewan tersebut bergerak dengan anggota tubuh yang berbeda. Yang kedua, hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Beberapa contoh hewan invertebrata adalah siput, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan protozoa. Organ gerak hewan vertebrata terbagi menjadi tiga, yaitu hewan vertebrata di darat, di air, dan di udara. Yang pertama kita akan bahas yang di darat. Yang di darat, salah satu contohnya yaitu kelinci. Organ gerak aktif itu diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contoh organ gerak aktif adalah otot. Otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkannya bisa bergerak. Otot memiliki posisi yang melekat pada tulang. Hal ini yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi hewan tersebut bergerak menggunakan kaki yang didukung oleh otot dan tulang yang kuat. Selain karena faktor organ gerak, kelincahan dan kecepatan gerak pada hewan darat juga dipengaruhi oleh massa tubuh. Salah satu organ gerak pada kelinci adalah kaki. Kaki kelinci berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Yang kedua, hewan vertebrata di air. Contohnya ikan. Ikan dapat bergerak menggunakan siripnya, yang dimana sirip tersebut digunakan oleh ikan untuk berenang. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan sehingga ikan dapat bergerak. Contoh lainnya yaitu bebek, yang dimana bebek dapat terapung
di atas air dengan memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air untuk membantunya bergerak. Yang ketiga, hewan vertebrata di udara, yaitu burung. Sayap pada burung merupakan organ gerak yang terdiri dari tulang yang kuat yang berfungsi untuk membantu burung terbang. Bentuk sayap burung umumnya sedikit melengkung agar udara di bagian atas sayap mengalir lebih cepat. Hal inilah yang kemudian menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong sehingga burung dapat bergerak. Selanjutnya, organ gerak hewan invertebrata. Yang pertama yaitu protozoa. Kaki semu Pseudopodia merupakan alat gerak eukorit yang berfungsi sebagai alat untuk bergerak atau untuk mengambil makanan. Silia mampu melakukan getaran yang berfungsi untuk penggerak selular dan untuk penciptaan arus lingkungan ekstraselular. Flagel atau bulu cambuk selain sebagai alat gerak juga berfungsi sebagai alat peraba dan alat penangkap makanan. Flagel juga berfungsi sebagai alat indera. Kedua, cumi-cumi. Cumi-cumi bergerak dengan kaki jerait, 2 tentakel dan 8 lengan yang juga berfungsi untuk merasa, memeriksa, serta alat penangkap mangsa. Dan yang terakhir yaitu siput. Siput bergerak dengan kaki yang dapat bergelombang akibat adanya aktivitas otot dan saraf. Organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang 15 akan mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke arah depan. Memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Lendir inilah yang membantu siput mencengkram ketika sedang memanjat. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Nabilahi Hasbin. Saya akan menjelaskan materi tentang organ gerak manusia. Organ gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medis disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ini akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik. Sementara untuk mendukung berat yang dipikul oleh tubuh, tulang akan bekerja sama dengan otot. Sistem gerak pada manusia terdiri dari tulang, penyusun rangka tubuh, persendian, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Tulang penyusun rangka. Tulang manusia bisa berbentuk dan berdiri tegak karena adanya rangka dan otot. Selain untuk melekatnya ke otot, rangka juga berfungsi untuk melindungi organ dalam. Rangka juga membentuk sistem gerak yang memungkinkan manusia bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Tulang penyusun rangka tubuh terdiri atas 1. Tulang tengkorak, yaitu tulang-tulang tersebut mengelilingi otak dan melindungi otak yang ada di dalamnya, serta bola mata dan telinga bagian dalam. Yang kedua adalah tulang anggota badan. Tulang badan merupakan kelompok tulang yang membentuk badan. Yang terakhir, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terbagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas, tangan atau lengan, dan yang terakhir ialah anggota gerak bawah, yaitu kaki. Selanjutnya yaitu persendian. Pada sistem gerak sendi sangat berperan penting dalam proses suatu aktivitas atau gerakan. Sendi berfungsi sebagai penghubung antar tulang sehingga mempermudah otot sebagai alat gerak aktif dalam 21 melakukan gerakan. Persendian terdiri atas 3, yaitu persendian mati, sendi gerak, dan sendi kaku. Otot. Otot adalah alat gerak yang aktif. Otot berfungsi sebagai penggerak tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang terakhir yaitu gangguan pada gerak manusia. Gerak yang dilakukan manusia adanya sistem gerak yang saling berkoordinasi antara organ dan gerak. Otot adalah alat gerak yang aktif. Pada sistem gerak juga dapat mengalami gangguan atau kelainan yang bisa menghambat gerakan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Berikut di bawah ini merupakan contoh gangguan pada sistem gerak, yaitu rakitis, osteoporosis, fraktura, artritis, lepas sendi, dan yang terakhir yaitu kebiasaan duduk. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.